Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Sri Retnani Putri, NIM E00119104 dari kelas Hukum Tata Negara C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait isu pemberlakuan PSBB dan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19 ini. Bahwasanya kita tahu, Indonesia saat ini sedang dilanda adanya pandemi yang bernama virus corona sendiri. Virus corona sendiri pun bisa menjangkit oleh semua kalangan umur, dari mulai balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dengan semakin banyaknya penyebaran virus corona, WHO pun menghimbau bahwasanya masyarakat harus memaksimalkan diri untuk berada di rumah saja, mulai dari bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Apabila masyarakat terpaksa untuk keluar rumah, maka masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakan alat pelindung diri, yaitu contohnya berupa masker, mencuci tangan secara berkala, menyiapkan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan masyarakat pun juga dihimbau untuk selalu meningkatkan daya tahan atau imunnya agar nantinya dapat kebal melawan virus corona itu sendiri, seperti berolahraga secara teratur, mengonsumsi buah-buah dan sayur-sayuran, dan mengonsumsi multivitamin yang dapat meningkatkan daya tahan imunnya sendiri. Dengan semakin naiknya kurva atau grafik persebaran virus corona sendiri, pemerintah pun juga memutuskan adanya kebijakan PSBB atau kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB sendiri seperti menghindari adanya kerumunan, adanya penerapan jam malam pada aktivitas luar rumah, lalu juga memperketat untuk masyarakat dalam keluar rumah untuk aktivitas di luar. Dengan adanya kebijakan PSBB ini, masih saja grafik atau kurva persebaran virus corona di Indonesia masih saja bertambah kasus positifnya, hingga pada akhirnya selang beberapa bulan, pemerintah pun mengalihkan kebijakan dari yang semula PSBB menjadi new normal atau kehidupan kembali, di mana bisa diistilahkan bahwasanya adaptasi kembali dengan tetap beraktivitas, dengan menghindari adanya kerumunan, meminimalisir adanya kontak fisik. Hal itu dimaksudkan agar nantinya masyarakat lebih siap dalam menata kehidupan dan berlaku kembali pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan adanya kebijakan new normal ini sangatlah berlawanan dengan keadaan Indonesia sekarang ini, di mana keadaan Indonesia sekarang ini masih saja grafik atau kurva persebaran virus corona itu semakin naik. Tetapi dengan adanya new normal, pada intinya pemerintah malah melonggarkan adanya aktivitas masyarakat di luar rumah. Dan dengan adanya new normal, pemerintah pun semakin terlihat untuk lebih fokus pada perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini daripada keselamatan rakyatnya sendiri. Apabila new normal ini tidak dikendalikan sebagaimana mestinya, tidak adanya pengawasan yang cukup ketat, maka hal ini akan menjadi bencana besar. Meskipun new normal sendiri sudah diisyaratkan oleh WHO dan sudah tercantum dalam SK Kementerian Dalam Negeri. Tanggapan saya terkait dengan kebijakan PSBB yang lalu yaitu seperti banyak sekali warga asing yang berhasil keluar masuk dari wilayah Indonesia sendiri. Walaupun warga asing tersebut sudah terbukti negatif corona, tetapi hal itu sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Dan dengan adanya PSBB pun sangat banyak sekali masyarakat yang ikut terdampak, khususnya yaitu para tenaga kerja atau buruh yang di PHK secara besar-besaran, dan bahkan pun ada juga dari mereka yang tetap bekerja tetapi upahnya pun harus menunggu dan diangsur selama beberapa kali. Dan juga adanya PSBB pun menimbulkan adanya ketimpangan, khususnya yaitu perusahaan UMKM sendiri, di mana dia harus membeli APD, alat pelindung diri seperti masker, dengan kenaikan biaya yang relatif tinggi. Tentunya hal itu menjadi beban UMKM sendiri dalam membeli APD tersebut. Pandangan saya terkait dengan pemerintah dalam menerapkan tata kenormalan baru atau yang disebut new normal, pemerintah terlalu terpaksa atau tergesa-gesa, dan pemerintah juga terlihat seperti gegabah dalam menentukan berbagai kebijakan terkait dengan penanganan virus COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Sebelum adanya pemberlakuan new normal, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, pada kebijakan itu pemerintah belum mencabut kebijakan-kebijakan sebelumnya, yaitu terkait dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang terkait dengan UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah.
Selain itu, pemerintah juga belum mencabut adanya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penerapan bencana non-alam tentang penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Dengan pemberlakuan new normal itu sendiri, pemerintah Indonesia lebih baik berkaca dengan pemberlakuan new normal pada masa Korea Selatan itu, di mana Korea Selatan telah mencanangkan adanya kebijakan new normal, tetapi dengan adanya kebijakan itu malah kasus penyebaran COVID-19 itu semakin bertambah dan kemudian muncul gelombang kedua dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Dan tentunya dengan itu masyarakat pun terpaksa harus diisolasi. Adanya kebijakan new normal tersebut, tentunya saya muncul beberapa adanya tanggapan. Seperti yang pertama, pemerintah terkesan menutup-nutupi data terkait dengan kurva persebaran virus corona yang semakin tinggi, tetapi pemerintah memilih untuk tidak menghiraukan dan lebih memilih untuk fokus pada kebijakan yang dimulainya, yaitu new normal sendiri. Dapat berkaca pada kebijakan yang lalu, yaitu PSBB, di mana kebijakan itu sangat ketat, tetapi masyarakat masih bisa saja berkeliaran keluar rumah. Lalu bagaimana dengan adanya new normal ini, yang pada intinya hal itu dapat melonggarkan masyarakat untuk lebih beraktivitas keluar rumah. Lalu juga muncul adanya ketidaksamaan antara keputusan pemerintah, seperti adanya pemberangkatan calon jemaah haji yang masih simpang siur, di mana dikatakan bahwasanya Kementerian Agama sudah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 ini tanpa sepengetahuan DPR. Tetapi dengan merujuk pada undang-undang bahwasanya terkait dengan kebijakan pemberangkatan haji harus dibicarakan melalui DPR. Tanggapan selanjutnya yaitu terkait dengan hak asasi manusia sendiri, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini pemerintah pun juga berwenang dalam membatasi adanya perkumpulan manusia, terkhususnya dalam jumlah yang besar. Tentunya hal ini tidak sama sekali melanggar hak asasi manusia sendiri, khususnya dalam berserikat berkumpul, karena ini merupakan suatu kepentingan bersama, di mana lebih melindungi masyarakat sendiri terkait dengan keselamatan dan kesehatan agar nantinya dapat meminimalisir adanya persebaran COVID-19 itu sendiri. Dengan melindungi adanya keselamatan rakyat, tentunya juga dapat menegakkan hukum yang ada, karena keselamatan rakyat merupakan hukum yang dapat dijunjung tinggi oleh kita semua selaku warga negara Indonesia. Lalu dengan adanya kebijakan new normal ini, tentunya beberapa sektor pun sudah mulai dibuka, khususnya yaitu sektor pariwisata. Pada contohnya yaitu pada saat kemarin yaitu di dataran tinggi Bogor, di mana pada saat pembukaan masyarakat pun langsung menyerbu dengan adanya pariwisata tersebut, dan mereka bahkan tidak hanya berkunjung tetapi juga menginap di pariwisata tersebut. Dan tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan memerlukan adanya kesadaran masyarakat itu. Nah, sedemikian berikut tentunya pelaksanaan new normal ini memiliki beberapa syarat dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan penularan COVID-19 itu sendiri di daerah setempat, yaitu harus sudah terkendali. Lalu yang kedua, adanya fasilitas kesehatan yang memadai pada daerah tersebut. Lalu yang ketiga, adanya penekanan kasus pada luar daerah, yaitu seperti adanya pengawasan, pencegahan, dan pemeriksaan. Lalu yang keempat, pemerintah pun juga harus menyiapkan adanya SOP atau kesiapan dini apabila kasus tersebut semakin merebak pada wilayah atau daerah tertentu. Lalu yang kelima, pada beberapa sektor yang sudah terbuka pasca PSBB ini tentunya sudah mampu menerapkan adanya protokol baru. Lalu yang keenam yaitu adanya support pada masyarakat dan adanya kepastian. Lalu tanggung jawab pemerintah terkait dengan pelaksanaan new normal ini yaitu pemerintah dengan menetapkan adanya SOP atau protokol kesehatan pada tiap-tiap sektor yang sudah terbuka atau bekerja pasca PSBB ini. Dengan menerapkan adanya SOP atau protokol kesehatan, tentunya hal itu dapat meminimalisir adanya persebaran COVID-19 yang semakin memarak pada Indonesia saat ini. Dan tidak hanya pemerintah saja, khususnya hal itu juga memerlukan adanya kesadaran atau kerjasama dengan masyarakat sendiri, dengan masyarakat meminimalisir adanya
aktivitas keluar rumah, menghindari kontak fisik, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga diri agar dapat terhindar dari virus corona. Nilai baiknya terkait dengan adanya kebijakan new normal sendiri yaitu mulai sudah ada pembukaan beberapa sektor, yaitu seperti sektor perusahaan. Hal itu tentunya dapat meminimalisir adanya PHK besar-besaran pada tenaga kerja atau buruh tersebut. Dan juga pada pelayanan pemerintahan pun juga sudah mulai terbuka, seperti mengurus adanya perizinan, perpanjangan SIM, dan lain sebagainya. Tentunya hal itu dapat memudahkan masyarakat untuk mengurusi adanya kepentingan tersebut. Lupa juga sangat berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sudah meluangkan segala raganya, waktunya untuk mengatasi adanya kasus COVID-19 itu sendiri, dan juga pemerintah yang sudah memaksimalkan dalam mencanangkan kebijakan yang digunakan pada masa pandemi ini. Walaupun beberapa kebijakan masih ada beberapa kekurangan, dan yang terakhir yaitu para masyarakat yang khususnya yang sudah mematuhi adanya peraturan yang sudah ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day, hot and endless.